وأصحابه إلى نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bisa sama-sama kembali mempelajari kajian rutin kita, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi fid Din, dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di malam hari ini pertemuan kita yang ke-8 di dalam membahas kitab ini. Kita akan melanjutkan dari pembahasan yang berkaitan dengan adab-adab yang mesti diperhatikan di dalam membuang hajat, dan di malam hari ini adab-adab di bagian yang kedua yang mesti kita perhatikan di sini. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah telah menjelaskan yang terakhir kepada kita dari tempat-tempat yang tidak boleh buang hajat di dalamnya atau padanya. Ada beberapa tempat yang telah disebutkan ya. Di antaranya adalah jalan manusia, demikian pula tempat manusia duduk-duduk singgah, demikian pula tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah, demikian pula yang keempat dari tempat yang tidak boleh buang hajat di sana, tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia. Dan juga disebutkan bahwa tidak boleh buang hajat di kamar mandi yang tidak ada tempat saluran pembuangan airnya. Kemudian yang keenam, tidak boleh buang hajat di juhur, yaitu lubang binatang, karena disebutkan di lubang tempat binatang tersebut biasanya itu adalah tempat yang disenangi oleh syaitan. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh buang hajat di masjid. Dan yang terakhir, yang ke-8, tidak boleh buang hajat di tempat yang air tidak mengalir, di kamar mandi yang sudah tersumbat misalnya, airnya tidak mengalir. Ini dari tempat-tempat yang tidak boleh untuk buang hajat di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan kita di malam hari ini, di pertemuan yang ke-8 ini, lanjutan dari pembahasan di pekan kemarin mengenai adab-adab yang mesti diperhatikan saat seorang buang hajat. Disebutkan di dalam kitab Manhajus Salikin ini di poin yang ke-22, kata beliau, wala yastaqbilul qiblah aw yastadbiruha hala qada'il hajah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Muttafaqun alaih. Ini pembahasan kita di poin yang ke-20, di poin yang ke-22 di sini, di poin yang ke-22. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di antara adab yang mesti diperhatikan, wala yastaqbilul qiblah, tidak boleh buang hajat menghadap ke arah kiblat. Ini sesuatu yang dilarang. Tidak boleh buang hajat menghadap ke arah kiblat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau menghadap tidak boleh, maka membelakangi kiblat juga tidak boleh. Kalau menghadap kiblat tidak boleh, maka membelakangi kiblat juga tidak boleh. Makanya kata Nabi, atau Syekh menyebutkan di sini, au yastadbiruha, atau seorang membelakangi kiblat, hala qada'il hajah, saat dia sedang dalam keadaan membuang hajat. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa menghadap atau membelakangi kiblat ini tidak boleh di dalam buang hajat? Berdasarkan sabda Nabi SAW,
Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza ataitumul ghait fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi ghaid, ghaid ini tempat buang hajat, yang pada asalnya kalimat ghaid itu untuk buang air besar, tapi juga terkadang digunakan untuk buang air kecil. Intinya ghaid itu biasanya pada asal penggunaannya untuk digunakan buang air besar. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi ghaid, al-ghaid, atau kita terjemahkan jamban, WC, tempat seorang buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah dia menghadap ke arah kiblat bi ghaidin saat buang air besar, wala baulin, dan janganlah dia menghadap ke arah kiblat saat dia buang air kecil. Di sini dua kalimat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang perlu kita pahami. Jangan menghadap saat buang air besar, buang air kecil. Ini dua-duanya disinggung oleh Nabi. Wala tastadbiruha. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi, janganlah kalian membelakangi. Jangan membelakangi. Terus apa yang dilakukan? Kata Nabi, lakin syarriqu au gharribu. Tetapi menghadaplah kalian ke arah masyrik, ke arah timur, au gharribu, atau menghadaplah kalian ke arah barat. Tinggal permasalahannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, tentang permasalahan kiblat. Nabi sebutkan jangan membelakangi dan jangan menghadap kiblat, tetapi menghadaplah ke arah timur dan ke arah barat. Nah, ini kiblatnya orang-orang yang ada di kota Madinah. Ini saat itu Nabi di kota Madinah. Kiblatnya orang-orang Madinah itu berada di bagian selatan. Berada di bagian selatan. Artinya kalau dia buang hajat, dia buang hajat menghadap ke arah kiblat, ke arah selatan. Demikian pula kalau lawannya ke arah utara, selatan atau utara, nah itu jelas tidak boleh, karena termasuk menghadap atau membelakangi kiblat. Makanya Nabi bilang, lakin syarriku au gharribu, tapi kalian menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Jangan menghadap ke depan, jangan menghadap ke selatan, karena kiblat kita ke selatan. Kalau di Madinah ya, kemudian di belakang itu adalah bagian utara. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi orang-orang Madinah, mereka nggak boleh buang hajat menghadap ke arah selatan atau utara. Yang boleh bagi mereka menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ini orang Madinah. Adapun kita di Indonesia, maka kiblat kita yang kita jadikan itu adalah arah barat. Artinya kita nggak boleh buang hajat air besar ataupun buang air kecil ke arah barat. Demikian pula tidak boleh ke arah timur, tetapi kita buang hajatnya ke arah utara atau ke arah selatan. Ini bisa dipahami. Jadi maksud Nabi menyebutkan tetapi buang hajatlah kalian ke arah timur atau barat, ya, ini kan seakan-akan tidak cocok dengan tempat kita, tetapi disesuaikan. Yang mana yang cocok, demikian keadaannya. Sekali lagi saya tekankan di sini, kiblat kita itu menghadap ke arah barat. Berarti yang tidak boleh untuk buang hajat itu menghadap ke arah barat atau timur. Adapun menghadap ke arah utara atau selatan, maka tidak masalah. Adapun orang-orang Madinah, Nabi SAW melarang mereka untuk buang hajat menghadap ke selatan dan menghadap ke arah utara. Tetapi Nabi perintahkan, buang hajatlah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Ini sebenarnya hanya bentuk pemberitahuan dari Nabi SAW untuk bagaimana seorang hamba itu menghormati kiblat. Supaya seorang hamba itu menghormati kiblat. Bagaimana kiblat itu adalah sesuatu yang betul-betul dihormati di dalam agama Islam. Ya, sehingga manusia mereka tidak buang hajat ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azanallahu iyyakum, yang perlu kita perhatikan di sini ya, tentang permasalahan apakah buang hajat di dalam WC itu khusus untuk WC yang berada di dalam rumah atau untuk yang berada di luar rumah. Apakah itu khusus untuk yang berada di luar rumah atau yang di dalam rumah?
atau dua-duanya tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat? Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Sebagian di antara para ulama mengatakan hadis ini umum. Nabi SAW mengatakan janganlah kalian menghadap dan membelakangi kiblat. Itu umum. Nabi nggak sebutkan kalian nanti buang hajat di luar rumah, ya, di tempat yang terbuka, baru tidak boleh menghadap kiblat. Kalau dalam rumah boleh menghadap kiblat. Nabi nggak sebutkan rincian seperti itu. Maka pada hukum asalnya ini berlaku umum, ya. Baik itu kita buang hajat di tempat yang di luar rumah, misalnya di tempat-tempat yang terbuka, kemudian kita pasang hijab di situ, tempat terbuka tapi ya, ini seorang hamba itu tidak menghadap kiblat. Demikian pula di dalam rumah dia juga tidak menghadap kiblat. Walaupun dia berada di WC yang ada di dalam rumahnya, tetap dia tidak menghadap ke arah kiblat. Hanya saja ma'asyiral muslimin, ya, di sini ada silang pendapat. Hanya saja Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di di sini tidak menyinggung. Beliau seakan-akan menyebutkan hanya satu pendapat saja, bahwa tidak boleh menghadap ke arah kiblat, baik itu WC-nya WC luar atau WC dalam. Tapi perlu kita ketahui, ya, disebutkan ada 8 bahkan sampai 10 pendapat yang menjelaskan tentang silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, rincian-rincian seputar hukum membuang hajat, buang air besar atau buang air kecil, menghadap atau membelakangi kiblat ini. Ada di antara para ulama yang mengatakan kalau WC-nya WC luar tidak boleh sama sekali. Tapi kalau WC-nya WC dalam tidak masalah karena tertutupi. Ya kan? Demikian. Dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah naik di atas rumahnya Hafsah, ya, untuk suatu keperluan. Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Dia naik di atas rumahnya Hafsah, ya, untuk suatu keperluan. Mungkin ada yang mau diperbaiki di atas rumahnya. Seketika ma'asyiral muslimin, kata Abdullah bin Umar, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Maka seketika dalam keadaan tidak sengaja, ketika aku naik di atas atap rumahnya Hafsah itu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas atap sedang buang hajat. Ini enggak sengaja dilihat, ya. Sedang buang hajat, dalam keadaan saat itu Rasulullah SAW membelakangi kiblat. Coba lihat. Rasulullah pernah mengatakan janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi dilihat secara tidak sengaja oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW buang hajat membelakangi kiblat. Maka, ya, para ulama memetik dalil dalam kasus ini bahwa kalau buang hajatnya di luar rumah atau di tempat yang terbuka, tentunya tetap dihijabi, tapi di luar rumah keadaannya, maka itu mutlak tidak boleh sama sekali menghadap atau membelakangi. Tapi kalau misalnya di dalam tempat yang tertutup, di dalam rumah, dalam artian di dalam rumah ada kamar mandi, ya, rumah kan sudah dibuat seperti kotak, kemudian ada kamar mandi di dalam, maka kalau seperti itu tidak masalah. Apa dalilnya? Dalilnya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang benar ada hadis yang umum dari Rasulullah, tapi dikhususkan dengan pembahasan ini. Umum mengatakan Rasulullah tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Tetapi dikhususkan dengan hadis ini, Rasulullah buang hajat di dalam rumah dalam keadaan membelakangi kiblat. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu iyyakum, ya. Walaupun dalam silang pendapat ini yang paling kuatnya dari silang pendapat ini bahwa seorang itu hendaknya mengambil sikap ihtiyat, berhati-hati. Baik itu WC yang ada di luar rumah ataupun di dalam rumah, hendaknya dia buang hajat itu tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini untuk mengambil jalur hati-hati. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap boleh kalau misalnya di WC yang ada di dalam rumah, tapi hendaknya seorang itu lebih berhati-hati, ini lebih selamat dia keluar dari silang pendapat. Ya, dia keluar dari silang pendapat, itu lebih aman. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu yakum. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin, ya, Al-Abbad hafizahullahu taala wa ra'ahu, ketika menjelaskan tentang hadis ini. Selesai, ma'asyiral muslimin a'azanallahu yakum, tentang adab
di dalam buang hajat. Kemudian berikutnya di antara adab seorang yang mesti dia perhatikan saat dia membuang hajat, di poin yang ke-23 kata beliau, fa idza qada hajatahu, dan apabila seorang itu menunaikan hajatnya, al-awwal istajmara bi thalathati ahjar wa nahwiha tunaqqil mahal. Maka yang pertama, ketika seorang buang hajat itu kata Syekh, istajmara bi thalathati ahjar, maka dia harus melakukan istijmar. Istijmar ini semacam cebok yang telah kita jelaskan juga di pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Hanya saja istijmar ini dari kekhususan yang dia adalah amalan yang sangat sedikit dan bahkan ditinggalkan oleh sebagian manusia di zaman sekarang, yaitu cebok bukan dengan air, tetapi cebok dengan batu atau wanahwiha kata Syekh, dari hal-hal yang semisal dengan batu, apakah dengan tisu, dengan daun, dengan kayu-kayu kering, dan apa saja yang bisa dipakai untuk beristijmar. Dan disebutkan di antara adab seorang buang hajat, kalau dia beristijmar, maka hendaknya dia menggunakan 3 batu. Kalau dia cebok pakai tisu, paling sedikit ceboknya pakai 3 tisu. Ya, karena kalau orang cebok pakai tisu, satu kali gosok, itu nggak akan bersih. Makanya syariat mengharamkan kita. Syariat itu mengizinkan kita untuk istijmar, cebok selain dengan air, minimal dengan 3 kali penggunaan. Kalau pakai batu ya 3 kali batu. 3 batu digunakan. Kalau lebih boleh. Dianjurkan untuk berhenti di bilangan ganjil. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat, jangan berhenti di kurang dari 3 kali penggosokan. Karena itu akan membuat seorang itu berdosa dan istijmarnya tidak sah saat itu. Ini termasuk orang tua yang dia menceboki anaknya, ya, dibiasakan jangan menggunakan 1 tisu. Kalau anaknya anak bayi ya, yang digunakan 1 tisu, ini hemat tisu, gunakan 1 tisu basah saja, enggak. Digunakan 3. Itu anjuran Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang dijelaskan dari hadis Salman Al-Farisi, bahwa Salman pernah didatangi oleh seorang Yahudi, seorang kafir, datang kepada Salman dan mengatakan, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Wahai Salman, apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara cebok juga diajarkan? Kata Salman, iya. Ya, Nabi kami mengajarkan kepada kami semua perkara sampai tentang tata cara cebok. Apa-apa saja yang diajarkan. Kata Salman, kami dilarang untuk cebok kurang dari 3 batu. Itu salah satunya. Karena nggak mungkin bersih kalau dengan 1 kali. Kami dilarang untuk cebok dengan tulang, kata Salman Al-Farisi. Kami dilarang untuk cebok dengan najis. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu iyakum, dalil yang sangat tegas dari syariat Islam bahwa seorang yang istijmar itu paling sedikit menggunakan 3 batu. Wa nahwiha, atau dia bisa menggunakan selain batu, ya, tunaqil mahal, yang intinya dia bisa membersihkan tempat keluarnya hajat tersebut, tempat keluarnya kotoran tersebut. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu iyakum. Ini ada beberapa syarat ya. Sesuatu bisa digunakan untuk istijmar ketika memenuhi beberapa syarat. Di sini kita datangkan 7 syarat. Ini antum perlu dicatat ini. 7 syarat suatu benda itu bisa digunakan untuk istijmar, bukan hanya batu. Yang pertama, dia bisa membersihkan. Ini syarat pertama. Ini umum, apapun itu. Yang pertama, selama dia bisa membersihkan. Kalau misalnya kita gunakan tanah, pernah lihat tanah liat ya, tanah liat di Makassar jarang. Tapi kalau daerah Sumatera Utara itu sangat banyak sekali. Orang bikin hiasan-hiasan dari tanah liat. Makanya di sana orang bikin atap rumah itu terbuat dari genteng. Kalau hujan itu nggak dengar suaranya. Karena banyak tanah liat di sana. Kalau kita di sekarang ada juga genteng yang menyerupai tapi terbuat bukan dari tanah liat. Ini ma'asyiral muslimin. Jadi yang pertama membersihkan. Kalau ada tanah liat, tanah yang mengering, yang sudah jadi batu mengering, itu bisa dipakai cebok atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ketika tanah yang mengering itu digosokkan ke tempat keluarnya kotoran seorang hamba ketika buang hajat, maka tanah itu sifatnya dia tidak membersihkan, justru semakin membuat menyebar. Ya, membuat menyebar. Maka gunakanlah sesuatu yang memang betul-betul bisa membersihkan. Ya, apakah batu? Batu kan sifatnya dia keras. Ya, dan dia tidak
hancur ketika terkena air. Adapun tanah hancur dan semakin menyebar nanti kotorannya. Ini sifat yang pertama. Atau boleh menggunakan daunnya, daun-daun kering. Jangan menggunakan daun yang basah, apalagi daun yang memiliki sifat gatal. Nah, ini jangan. Demikian pula bisa menggunakan kayu-kayu kering. Maka kalau kayu-kayu basah, ya, apalagi beberapa tanaman-tanaman itu yang sensitif kalau terkena kulit ya, apalagi bergetah misalnya, maka itu akan menimbulkan mudarat, bahaya. Maka seorang itu dia buang hajat dan istijmar boleh dengan apa saja selama bisa membersihkan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ya, sesuatu yang dipakai untuk membersihkan itu adalah sesuatu yang suci. Tidak boleh dengan sesuatu yang bentuknya najis. Nggak boleh dengan najis. Paham najis? Karena ada kotoran ya, kotoran hewan yang bentuknya najis, kemudian sudah mengering menjadi batu. Itu biasa dipakai orang-orang untuk istijmar. Maka ini keliru dan ini tidak diperbolehkan. Ini ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Tidak diperbolehkan menggunakan kotoran. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi yang kita telah sebutkan, bagaimana Salman Al-Farisi ditanya oleh seorang Yahudi tentang pengajaran Islam apakah sudah sempurna. Kata Salman, iya, sampai tata cara cebok. Kami dilarang cebok dengan najis, salah satunya. Dan di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Salman Al-Farisi mengatakan, nahana Rasulullah SAW an nastanji bi aqalli min thalathati ahjar. Rasulullah melarang kami untuk cebok kurang dari 3 batu. Au nastanji bi raji'in. Rasulullah melarang kami untuk cebok dengan kotoran hewan. Ini nggak boleh ya. Maka tadi kita sebutkan syarat yang kedua, nggak boleh dengan sesuatu yang najis. Nggak boleh dengan sesuatu yang najis. Au bi'azmin. Kata Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW juga melarang kami untuk cebok dengan azm, dengan azmin, yaitu dengan tulang. Kenapa? Tulang itu zadu ikhwanikum minasyayatin. Itu adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, kata Nabi SAW. Dan enggak boleh cebok dengan tulang, cebok dengan najis. Demikian pula di hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah diperintahkan oleh Nabi, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencari 3 batu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, cari 3 batu. Rasulullah SAW buang hajat, mau buang hajat, disuruh cari 3 batu. Siapa yang disuruh? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan sahabat ini ya begitu dekatnya dengan Nabi, sampai Nabi mau buang hajat saja Nabi suruh carikan batu, sahabat suruh cari. Coba lihat. Di antara bentuk bantuan para sahabat itu kepada Rasulullah, ya, mengagungkan baginda Nabi SAW. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ketika aku cari 3 batu, ya, fawajadtu hajarain. Aku cuma dapat 2 batu saja. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku cuma dapat 2 batu saja. Faltamastu tsalits falam ajidhu. Aku cari batu yang ketiga tapi tidak dapat. Aku sudah cari yang ketiga tapi tidak dapat. Fa akhadhtur rawthah. Maka karena aku enggak dapat batu, aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah mengering. Ini disebut dengan rawthah. Kotoran hewan yang sudah mengering. Fa ataituhu biha, maka aku pun mendatangkannya kepada Nabi Rasulullah ini. 2 batu, 1 kotoran sudah mengering. Fa akhadhal hajarain, Nabi mengambil 2 batu saja, wa alqar rawthah, Nabi buang kotoran yang kering itu. Kemudian Nabi mengatakan, hadza riksun, ini adalah najis. Sudah menunjukkan enggak boleh menggunakan sesuatu yang najis saat beristijmar. Jadi harus dengan sesuatu yang suci. Ini syarat yang kedua. Sesuatu yang bisa dipakai untuk istijmar. Yang ketiga, antara syarat yang bisa dipakai untuk beristijmar, yaitu menggunakan sesuatu yang bukan dilarang di dalam syariat. Sesuatu yang dilarang itu banyak ya. Seperti misalnya dia cebok dengan tulang, itu kan dilarang Nabi. Tulang itu adalah bekal saudara kalian dari kalangan syaitan. Ini enggak boleh. Sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Kemudian yang keempat, di antara syarat sesuatu bisa dijadikan sebagai benda untuk beristijmar, yaitu sesuatu yang digunakan itu bukan dari bentuk makanan. Orang kaya dia, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya, roti. Banyak roti di rumahnya. Ya, saya orang kaya, saya mau cebok dengan roti saja. Nah, ini tidak boleh. Atau misalnya dia adalah pabrik air minum dari pegunungan. Ya, sudah dibotol-botolkan misalnya.
Maka dia bilang, saya cebok, nggak mau dengan air sumur, saya mau cebok dengan air yang betul-betul steril. Nah, ini ma'asyiral muslimin, ini sifat ghulu, nggak boleh berlebihan ini namanya. Kecuali memang tidak ada lagi air, kecuali itu mati lampu, tidak ada air, kecuali misalnya kita punya air mineral yang bersih, kita gunakan dengan itu, dan itu pun dalam keadaan darurat, itulah ba'sa fihi, tidak masalah. Tapi kalau memang digunakan untuk hari-hari, ini nggak boleh ma'asyiral muslimin. Jadi jangan dengan makanan dan jangan dengan minuman. Ada lagi yang bilang, oh saya bagus cebok dengan Coca-Cola, mumpung saya pabrik Coca-Cola misalnya. Atau minuman-minuman yang lain yang dikonsumsi sebagai makanan, itu bentuk perendahan. Itu namanya bentuk mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu mereka adalah teman-temannya syaitan. Ini syarat yang keempat. Yang kelima, yang dipakai untuk beristijmar itu bukan sesuatu yang memiliki kehormatan. Bukan sesuatu yang memiliki kehormatan. Untuk paham ya? Untuk punya buku ya, yang menulis ini, yang mencatat, ikhwan-ikhwan yang mencatat, yang penjelasan saya sebutkan, mencatat, ya, sampai di rumah, ya, dia robek sedikit bukunya. Ada kehormatannya tidak? Ada. Dia catat hadis di situ, faedah-faedah, ayat-ayat Quran. Ada kehormatannya. Dia robek, kemudian dia gunakan untuk cebok. Atau dia punya buku kitab kuning seperti yang saya pakai ini, ya, dia robek sedikit untuk cebok. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu yakum, tidak diperbolehkan. Walaupun sebenarnya kertas, ya, itu sama sifatnya dengan tisu, dia menyerap kotoran, bisa membersihkan. Tetapi karena dia memiliki kehormatan, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang keenam, sesuatu bisa dipakai untuk beristijmar, tidak boleh menggunakan dari hal yang bersambung dengan hewan. Ini adalah larangan khusus dari Nabi SAW. Sesuatu yang bersambung dengan hewan, ya, dia mau cebok, orang kerjaan misalnya, dia cabut bulu ayamnya, dia gunakan bulu itu untuk cebok. Ini tidak boleh. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu yakum. Dan yang ketujuh, ya, yang tidak boleh atau sesuatu yang apa namanya, yang tidak boleh digunakan untuk beristijmar, ya, atau sesuatu itu bisa dipakai beristijmar selama, ya, dia menggunakan minimalnya 3, tidak kurang dari 3. Kalau dia pakai batu, ya batu 3. Kalau tisu 3. Kalau daun 3. Kalau lebih boleh, nggak ada batasan. Tapi jangan kurang dari itu. Karena minimal 3. Itu batasan syariat. Ini kaifiat dalam beristijmar. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azanallah, kata Syekh, adzani tsumma istanja bil ma'. Yang kedua yaitu dia cebok dengan air. Yang kedua dia cebok dengan air. Di poin yang ke-24 kata Syekh, wa yakfi al-iktisaru ala ahadihima. Dan cukup untuk seorang itu terbatas, ya, dari salah satunya saja. Artinya apa? Boleh, wa yakfi, diperbolehkan bagi dia untuk terbatas menggunakan salah satunya saja. Apakah dia cebok dengan istijmar saja, dengan batu saja misalnya, tidak dengan air, kemudian atau dia juga boleh cebok dengan air. Atau dia boleh menggabungkan keduanya. Boleh cebok dengan batu, boleh setelah itu dia tambah lagi dengan air. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu yakum. Cebok dengan batu ini adalah amalan sunnah yang banyak ditelantarkan kaum muslimin. Bahkan mereka tidak mengenal. Tapi andai kata pun ada orang yang cebok dengan istijmar saja, nggak pakai air, maka itu boleh. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan sisa-sisanya? Tentu kalau tidak dengan air, pasti ada yang tersisa kan? Maka di dalam syariat, asyai'ul yasir yu'fa, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Atau disebutkan dalam kaidah al-qalilu la yu'tabar, sesuatu yang sedikit itu enggak dianggap. Jadi kalau masih ada tersisa sedikit, itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Insyaallah taala dimaafkan. Ma'fu anhu. Itu sesuatu yang dimaafkan. Mungkin ada yang tidak mau istijmar ya, di antara kita tidak mau beristijmar. Kenapa? Karena menganggap itu tidak bersih. Maka ma'asyiral muslimin, minimal kita pernah melakukan 1 kali seumur hidup. Ya, jangan sama sekali tidak pernah melakukan. Bisa mati dan hilang nanti syariat istijmar ini, sehingga tidak dikenal oleh kaum muslimin di belakangan hari. Oleh karena itu tetap kita amalkan, kita ajarkan bagaimana Nabi beristijmar dengan batu, ya. Andai kata pun misalnya kita tidak merasa nyaman, risih dengan itu, maka kita bisa istijmar dengan batu, setelah itu kita cebok dengan air. Ya, intinya kita pernah istijmar walaupun 1 kali seumur hidup. Tapi kalau ditanya yang mana yang lebih sempurna, jawabannya yang lebih sempurna dan lebih bersih tentu beristinja dengan air. Karena air disepakati oleh para ulama bahwa dia adalah sesuatu yang
sangat membersihkan, ya, mengalahkan sesuatu yang lain. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian, ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala yastajmir, dan janganlah seorang beristijmar. Ini disebutkan beberapa hal yang tidak boleh dipakai istijmar. Sebenarnya telah kita singgung tadi di 7 pembahasan, sesuatu itu boleh dipakai istijmar selama memenuhi 7 syarat tadi. Tapi tidak apa-apa, di sini Syekh menyebutkan yang pertama, janganlah seorang memakai sesuatu untuk beristijmar. Yang pertama, ar-rawth. Ar-rawth itu kotoran. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Nabi untuk mencari 3 batu, maka Abdullah bin Mas'ud hanya mendapatkan 2 batu saja. Yang satunya adalah rawthah, yaitu kotoran hewan yang najis, yang sudah kering. Kemudian dikasih, fa'akhadha al-hajarain, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi hanya ambil 2 batu, wa alqar rawthah, Nabi buang yang rawth tadi, najis tadi. Dan Nabi mengatakan, hadza riksun, ini adalah najis. Nah, ini ma'asyiral muslimin, yang tidak boleh dipakai untuk beristijmar, tidak boleh dipakai untuk cebok, yaitu ar-rawth. Ya, ini enggak boleh dipakai ini. Dan ini bukan hanya kotoran-kotoran hewan, termasuk segala jenis kotoran. Pergi ke pantai misalnya, begitu sampai pantai, dia dapati ada kotoran-kotoran manusia yang sudah membatu, sudah kering. Ya, anak-anak pantai tahu ini, yang seperti ini, ya kan? Yang pergi sering ke pantai. Maka ma'asyiral muslimin, kotoran itu tidak dikatakan sebagai rawthah, ya, tetapi itu kotoran manusia, bukan kotoran hewan. Tetapi sama saja dari segi hukum itu adalah najis, maka tetap tidak boleh. Kemudian ma'asyiral muslimin, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di antara hal yang tidak boleh dipakai untuk beristijmar, wal idham, yaitu tulang. Tulang tidak boleh untuk digunakan cebok. Ya, mungkin kita bertanya, ya, kurang kerjaan saja cebok pakai tulang. Ini kan bisa jadi. Mungkin kita bicara di sini itu tidak mungkin, tidak sampai nalar kita. Tapi orang-orang yang berada di hutan-hutan, tidak ada sama sekali yang bisa dia gunakan untuk cebok, air tidak ada misalnya, maka ma'asyiral muslimin, dia hanya mendapati tulang-tulang hewan yang sudah mati, yang mengering, yang itulah yang bisa dipakai untuk cebok. Maka jangan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya tulang-tulang itu zadu ikhwanikum minasyayatin, itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin, dari kalangan syaitan. Kemudian ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, enggak boleh cebok dengan ar-rawth, enggak boleh cebok dengan al-i'dham, dengan kotoran hewan najis, demikian pula dengan tulang, kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dari Nabi, ya, sebagaimana dijelaskan dari hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian adzani, yang kedua, yang tidak boleh digunakan untuk yang tidak boleh digunakan untuk beristijmar, wa kadzalika kullu ma lahu hurmah, demikian pula segala sesuatu yang memiliki kehormatan. Buku-buku yang ada isinya hadis, ayat Quran, apalagi dia cebok dengan mushaf, berbahaya sekali, bisa mengkafirkan ini. Kalau yang seperti ini bisa membuat dia murtad, keluar dari Islam, ketika dia menghinakan mushaf Al-Quran, kalamullah al-munazzal. Ini ma'asyiral muslimin a'azanallahu iyyakum. Kemudian faedah yang terakhir yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini, dan ini menjadi penutup bagi kita, bahwa istijmar itu bukan digunakan ketika tidak ada air. Ini jangan salah paham. Sebagian orang memahami, saya tidak mau beristijmar kecuali tidak ada air. Itu keliru, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Istijmar itu cebok dengan batu, tisu, daun, kayu-kayu kering, dan apa saja yang boleh selama memenuhi 7 syarat yang kita sebutkan tadi, itu tetap dilakukan walaupun ada air. Beda halnya bertayamum, yang akan datang pembahasannya nanti. Kalau tayamum nggak boleh bertayamum kecuali tidak ada air. Tapi kalau istijmar ini, itu disyariatkan baik ada air atau tidak. Baik ada air atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita bahas. Naktafi bihadzal qadar. Selesai dalam pembahasan bab seputar istinja, ya, wa adabi qada'il hajah, dan juga adab-adab yang mesti diperhatikan saat seorang buang hajat.